Mantap, Houthi tak mundur. Aliansi Laut Merah pimpinan Amerika Serikat gagal total. Laksamana Italia mengatakan inilah kelemahan NATO yang baru terungkap. Amerika Serikat merespon aksi blokade Laut Merah kelompok Ansarallah atau Houthi Yaman untuk mendukung Gaza dengan membentuk koalisi besar Angkatan Laut bulan lalu. Aliansi itu diklaim bertujuan untuk menjamin keamanan maritim di Laut Merah di tengah rentetan serangan yang menargetkan kapal komersial Israel dan juga tujuan Israel oleh milisi Houthi Yaman. Koalisi tersebut dinilai gagal setelah beberapa sekutu utama Amerika Serikat menarik diri, sementara sekutu lain Amerika Serikat hanya mengirim segelintir pelaut tanpa kapal. Kegagalan negara-negara Barat membentuk koalisi untuk mengamankan Laut Merah adalah tanda yang mengkhawatirkan bagi persatuan NATO dan juga Uni Eropa, kata Luigi Mantelli, pensiunan Laksamana Italia dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Laut Italia dan juga Staf Pertahanan Italia. Diberitakan sebelumnya, Prancis dan Italia tidak akan bergabung dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat di Laut Merah. Hal ini tidak akan berdampak dari sudut pandang teknis operasional karena Angkatan Laut terlatih dengan baik untuk mengkoordinasikan tindakan mereka, bahkan di luar rantai komando tertentu. Namun secara politis, ini adalah bukti lemahnya kohesi kita sebagai mitra NATO dan juga Uni Eropa, ujar mantan petinggi Angkatan Laut itu. Kita harus mengatasi krisis Laut Merah karena ini tidak hanya ditujukan terhadap Israel. Ini merupakan tantangan langsung bagi semua negara Barat, menguji tekad dan juga kohesi kita untuk melindungi perekonomian kita, serta nilai-nilai dan juga cara hidup kita bersama, tambah Binelli Mantelli menyarankan. Laksamana tersebut mendorong blok Barat untuk merevisi dan memperluas perannya dalam stabilitas dan juga keamanan dunia. Dia juga meminta NATO untuk bangun dari impian ekumenisnya dan juga berpikir dua kali mengenai soliditasnya sendiri yang mungkin mengacu pada upaya negara-negara Eropa untuk melakukan hal yang sama. Untuk itu, dia menyarankan negara Eropa menciptakan kekuatan militer gabungan yang berbasis di struktur Uni Eropa daripada hanya mengandalkan NATO dan juga Amerika Serikat. Houthi menjadikan Laut Merah sebagai kuburan kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Koalisi bertajuk Operation Prosperity Guardian yang dipimpin Washington memiliki kendala teknis dan juga operasional setelah diumumkan bulan lalu. Sekutu utama Barat termasuk Italia, Prancis, dan juga Spanyol menolak untuk bergabung. Sementara negara lain termasuk Belanda, Norwegia, Australia, dan juga Kanada hanya memberikan sedikit personel militer tetapi tidak ada kapal perang karena mereka ketakutan. Houthi Yaman, milisi yang memulai serangan pembajakan serangan drone dan juga rudal terhadap kapal komersial milik Israel atau dalam perjalanan ke laut Israel dari November sebagai bentuk solidaritas dengan warga Gaza, telah mengancam mengubah Laut Merah menjadi kuburan koalisi jika negara-negara Barat berupaya menyerang Yaman. Kebuntuan antara Amerika Serikat dan milisi berubah menjadi mematikan pada 31 Desember lalu setelah 10 orang Houthi menaiki kapal kecil yang berusaha merebut sebuah kapal komersil terbunuh oleh helikopter yang diluncurkan dari kelompok penyerang kapal induk Amerika Serikat. Namun kelompok Houthi tidak mundur sedikit pun dan tetap melakukan perlawanan, berjanji untuk terus menargetkan kapal komersial Israel dan juga afiliasinya. Houthi juga memperingatkan Laut Merah juga akan menjadi tidak aman bagi negara-negara yang ikut serta dalam koalisi pimpinan Amerika Serikat. Aksi milisi Yaman di Laut Merah itu telah menyebabkan perusahaan pelayaran besar menghentikan operasi melalui Laut Merah, memaksa kapal-kapal melakukan perjalanan jauh antara Eropa dari Asia di sekitar Afrika sebagian
di daerah selatan. Alhasil, perubahan jalur pelayaran ini menambah jarak ribuan mil laut, waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, dan juga biaya pengiriman jutaan dolar per perjalanan. Surat kabar Spanyol El País melaporkan pekan lalu bahwa setidaknya 18 perusahaan pelayaran terpaksa mengubah rute kapal hingga saat ini. Aksi Houthi di Laut Merah sejauh ini terjadi telah menyebabkan biaya pengiriman global meningkat sekitar 170% sejauh ini, membuat Zionis tekor. Serangan beruntun milisi Houthi Israel terpukul telak. Para pasukan kocar-kacir kabur dari pertempuran. Angkatan bersenjata Yaman dikabarkan kembali menyerang wilayah Israel. Informasi aksi militer Yaman disebar sejumlah media Israel pada Kamis kemarin. Sirene peringatan serangan udara berbunyi keras di daerah Eilat yang terletak di wilayah selatan Israel. Menurut pasukan pertahanan Israel atau IDF, terjadi serangan rudal jelajah di wilayah selatan. Akan tetapi dalam pernyataannya, juga militer Israel menyebut tidak ada infiltrasi di Eilat. Sejumlah pihak meyakini jika rudal yang ditembakkan militer Yaman telah ditembak jatuh sistem pertahanan udara Israel. Infiltrasi ke wilayah Israel yang tidak teridentifikasi itu, bunyi pernyataan pasukan pertahanan Israel dikutip Viva Militer dari Al-Mayadin. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Mehr News Agency, militer Yaman kembali menegaskan sikapnya yang akan terus menyerang Israel selama invasi di Palestina masih berlangsung. Serangan militer Yaman terjadi kurang dari sepekan setelah milisi Houthi membajak kapal kargo Galaxy Leader berbendera Panama di perairan Laut Merah. Juru bicara Houthi, Brigade Jenderal Yahya Saree mengatakan jika pembajakan kapal adalah balasan terhadap agresi militer Israel di Gaza dan tepi barat. Hingga saat ini pasukan pimpinan Abdul Malik Al-Houthi belum membebaskan kapal kargo Israel bersama dengan 25 anak buah kapal. Pasca pembajakan, Amerika Serikat mengancam akan memasukkan kelompok Houthi ke dalam daftar organisasi teroris global. Diketahui Houthi Yaman sejak awal mendukung Palestina dan menembakkan ribuan rudal langsung ke pasukan Israel atas balasannya yang dilakukan Israel pada sipil Palestina.